Lalu J itu jaga kesehatan itu lebih utama daripada mengobati kalau kita sudah sakit. Walaupun kalau mengobati sudah sakit ya harus berobat gitu. Tetapi menjaga kesehatan ini yang lebih penting. Maka tips saya sehat dan bahagia adalah J itu adalah jagalah kesehatan seoptimal mungkin. Saya mencoba mengambil apa yang disampaikan oleh Rasul SAW kepada sahabat Ibnu Abbas. Waktu itu Ibnu Abbas itu masih kecil, masih remaja, berjalan lalu diberi disapa oleh Nabi, ya gulam, wahai anakku, namanya, wahai anak muda, aku akan memberikan nasihat kepadamu, yaitu ihfazillah yahfazka, jagalah Allah maka Allah akan menjagamu. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, dia cerita sendiri pengalamannya ketika diberita oleh Kanjeng Nabi. Abdullah itu putranya sahabat Abbas, jadi sebenarnya masih sepupuan dengan Kanjeng Nabi. Rasulullah bersabda, jagalah Allah, niscaya Dia menjagamu. Jagalah Allah, niscaya kamu mendapatinya bersamamu. Jika kamu mempunyai permintaan, mintalah pada Allah. Jika kamu membutuhkan pertolongan, minta tolonglah kepada Allah. Ketahuilah, seandainya seluruh manusia bersatu untuk memberi manfaat dengan sesuatu, mereka tidak akan dapat melakukannya kecuali dengan sesuatu yang telah Allah tetapkan untukmu. Dan jika mereka bersatu untuk mencelakakanmu dengan sesuatu, mereka tidak akan dapat melakukannya kecuali dengan sesuatu yang telah Allah tetapkan untukmu. Pena telah diangkat dan lembaran-lembaran telah mengering. Menjaga Allah itu artinya adalah menjaga amanah-amanah Allah. Disuruh ibadah ya ibadah, disuruh tidak bermaksiat disuruh dengan melanggar syariat-syariatnya jangan melanggar syariat. Itu namanya ihfazillah yahfazka. Insyaallah yahfazka, Allah akan menjagamu. Termasuk kalau kita memahami bahwa kesehatan ini adalah bagian dari amanah Allah, maka kita menjaga amanah Allah itu. Jagalah kesehatan kayak saya tadi. Jadi menjaga kesehatan menjadi sesuatu yang sangat penting. Kalau sekiranya mengikuti BPJS misalnya, itu menjadi suatu cara untuk kita terpacu untuk menjaga kesehatan, maka mengapa tidak kita ikut BPJS? Nah, jadi silakan, itu program pemerintah yang bisa diikuti. Ya, MUI sendiri mengatakan meskipun BPJS ini belum BPJS yang syariah, tetapi karena adanya itu dan kemanfaatannya lebih banyak daripada mandorotnya, maka diperbolehkan kita mengikuti BPJS. Maka saya juga anggota BPJS. Jadi BPJS itu sebagai bagian dari upaya kita. Upaya kita yang lain banyak lah, bagaimana kita menjaga kesehatan ya. Kita diajari cuci tangan pakai sabun tadi, lalu pakai masker, menjaga jarak pada masa pandemi ini. Ini bagian dari menjaga amanah Allah agar kita tidak mudah sakit. Rasul memberi satu petunjuk. Jauhilah olehmu sumber penyakit wabah sebagaimana engkau menjauhi seekor singa. Coba pendapatnya apa? Petunjuknya Nabi begitu loh. Ya, jadi Rasul sangat perhatian dengan upaya untuk menjaga kesehatan ini. Ya, Rasul juga memberi contoh bagaimana senang berolahraga, bermain-main dengan anak-anak secara fisik ya, ada balapan dan sebagainya. Rasul juga dikenal sebagai orang yang pintar gulat itu misalnya. Itu namanya promosi kesehatan. Jadi meningkatkan kesehatan, kebugaran itu menjadi penting. Maka salah satu karakteristik pemimpin umat itu adalah bastotan fil ilmi wal jism. Bastotan fil ilmi wal jism ini dibahas ketika Al-Quran bicara mengenai kepemimpinan pada apa itu, ada Nabi Daud ya, yang ada Yajuj Majuj segala macam itu. Nah di situ dikatakan salah satu karakter seorang pemimpin yang baik adalah bastotan fil ilmi wal jism. Jadi keunggulan, kebugaran ilmu dan juga jasmani. Maka Rasulullah SAW juga mengatakan muslim yang kuat, al-muslimu al-qawiyyu khairu wa ahabbu, lebih baik dan lebih disukai di sisi Allah daripada muslim yang lemah. Nah, ini menjaga kesehatan
menjaga kebugaran bagian dari ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi menjaga kesehatan ini penting. Harus dianggap sebagai bagian dari ibadah. Ibadah itu adalah semua perbuatan baik, semua hal yang baik yang kita lakukan dengan niat untuk Allah atau demi Allah. Itu namanya ibadah. Dan kalau kita membaca doa salat itu tasyahud ada at-tahiyatu lillah washolawatu watthoyibat. Jadi di situ disebutkan ada 3 macam ibadah. At-tahiyatu adalah ibadah-ibadah yang dilakukan dengan lisan. At-tahiyatu penghormatan, salam, itu mewakili jenis ibadah yang dilakukan dengan lisan. At-tahiyatu lillah, itu untuk Allah. Nah, itu ibadah itu. Washolawatu watthoyibat, demikian pula solawat dan thoyibat. Solawat itu solat, jamak dari solat, itu mewakili ibadah yang dilakukan secara fisik dengan perbuatan tangan, dengan ambil arkan, dengan perbuatan fisik kita. Lalu at-thayyibat itu adalah ibadah yang dilakukan dengan mengeluarkan harta benda. Ada zakat, infak, sedekah, wakaf, semuanya itu lillah. At-tahiyatu lillah washolawatu watthoyibat. Jadi bahwa at-tahiyatu washolawatu watthoyibat itu lillah. Semua bentuk ibadah yang dilakukan dengan lisan. Lisan itu tadi bisa zikir, wirid, doa, apalagi memberi nasihat, berdakwah, pengajaran. Nah, mudah-mudahan pengajaran saya ini juga bernilai ibadah. Nanti panjenengan meneruskan apa yang saya sampaikan ini kepada orang lain, itu juga insya Allah bernilai ibadah. Karena itu at-tahiyatu adalah ibadah yang dilakukan dengan cara lisan. Washolawatu tadi dengan perbuatan, dan watthoyibatu adalah ibadah yang dilakukan dengan mengeluarkan harta benda. Semuanya kita coba lakukan. Nah, senyum aja ibadah, ya toh. Tabas semuka li akhi wajhika sodakotun. Jadi senyum wajah ceriamu kepada temanmu di hadapan wajah temanmu itu adalah ibadah, sedekah gitu. Jadi tapi ya jangan dibalik, sedekah itu adalah senyum. Sedekah itu senyum toh. Senyum itu ibadah sedekah, tapi sedekah ada ya sedekah yang lain. Ada at-thayyibat, yaitu ibadah-ibadah yang dilakukan dengan memberikan harta benda.